Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teks narasi cerita imajinasi. Sebelum masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tria Desti Abdurrahman dengan NIM 3114 20053. Saya kelas 3B semester 3 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.4.1 merinci struktur cerita fantasi. 3.4.2 menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. 3.4.3 menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. 3.4.4 memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi, kalimat dialog, dan kesalahan tanda baca. 3.4.5 mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya. Jadi materi inti kita pada kesempatan kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi. Jadi menelaah berarti mengkaji atau meneliti setelah melakukan pengamatan suatu objek. Demikian halnya dengan menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Penelaahan teks ini lebih menekankan penelitian bagian-bagian struktur teks imajinasi, baik dari segi urutan, kelengkapan, maupun isinya. Adapun penelaahan unsur kebahasaan ditekan pada kesesuaian penerapan kaidah atau penulisan, baik konjungsi urutan waktu, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu struktur cerita imajinasi. Cerita imajinasi ini merupakan salah satu jenis teks naratif. Untuk itu, struktur cerita imajinasi memiliki kesamaan dengan jenis teks naratif lainnya, yakni bagian orientasi atau pengenalan, komplikasi atau penyajian konflik, dan resolusi atau penyelesaian. Struktur dari cerita imajinasi ini, yang pertama ada orientasi. Bagian ini merupakan tahap pengenalan yang berupa cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita itu, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Dan yang kedua, komplikasi. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau problem. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Tahapan ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir tragis dan menyedihkan. Materi selanjutnya yaitu ciri kebahasaan cerita imajinasi. Cerita imajinasi termasuk teks narasi. Hal dominan yang menandai teks narasi adalah penceritaan secara kronologi atau urutan waktu. Ada sarana kebahasaan yang biasanya digunakan, yakni konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan waktu dan urutan waktu. Selain konjungsi, ada juga ciri kebahasaan lainnya yang digunakan dalam cerita imajinasi, yaitu penggunaan kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai ciri kebahasaan yang disebutkan tadi. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Nah, beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah
kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti ini merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau suatu hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Selanjutnya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam cerita imajinasi, kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lainnya. Nah, berikut ini contoh dari penggunaan konjungsi urutan waktu, kata ganti, dan kalimat tidak langsung. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai teks narasi cerita imajinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.